Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 11 Februari, hari Selasa, jam 5:15 sore di New York. Ini adalah segmen baru teman-teman, saya buat. Jadi ada dua segmen, satu adalah kuliah spiritual, yang satu lagi kita akan bikin segmen namanya ngobrol santai. Ya, di mana kita bisa membahas pertanyaan di sini, di mana saya juga bisa memberikan informasi-informasi lainnya agar kita bisa tetap terhubung ya, terkoneksi ya, agar silaturahminya tetap ada ya. Jadi kalau kuliah spiritual kita ada materinya, ini ngobrol santai kita akan coba untuk membahas komen-komen yang teman-teman taruh di video saya ya, agar bisa terjawab ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, nanti bisa terjawab di sini ya. Jadi ini adalah segmen khusus ya. Silakan komentar teman-teman kalau suka dengan segmen yang ini. Ya, oke, kita lihat dulu ngobrol-ngobrol santai. Kita lihat teman-teman ini komentar dari video terbaru saya kemarin di kuliah spiritual. Di video itu bercerita tentang mesin waktu. Mungkinkah mesin waktu itu benar-benar ada? Ya, silakan lihat videonya. Nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi. Ya, itu videonya bagus banget. Nah, ini adalah yang komen. Dinta CPB, thank you, terima kasih, terima kasih. Maji 758 setuju juga, thank you, setuju. Ati Suryati 6761, nah, terima kasih ilmunya Pak Irwan, sangat bermanfaat. Saya bisa menerima diri dari masa lalu sampai ke titik ini, semoga bisa lebih baik. Yes, betul ya. Jadi kenapa orang kepengen banget atau apa ya, niat banget kepengen menemukan alat untuk pergi ke masa lalu, kan tujuannya cuma satu, karena tidak bisa terima dengan masa lalu. Kalau kamu sekarang bisa menerima masa lalumu sebagai apa adanya, apa mungkin masih perlu kepengen banget untuk mengubah masa lalu? Hanya masa lalu yang tidak bisa kita terima, yang kita ingin rubah. Setuju nggak? Jadi kalau sekarang kita bisa menerima masa lalu, buat apa kita mesti datang lagi ke masa lalu? Buat apa? Yang lalu biar berlalu, karena masa depan itu masih belum terjadi. Masa depan jauh lebih punya potensi daripada terus merenungi masa lalu. Memang tujuannya adalah itu. Thank you. Anda bisa menangkap manfaat saya, menangkap pembelajaran dari video itu, yaitu adalah menerima. Gak ada hal yang bisa kita lakukan dari masa lalu kecuali menerimanya. Oke, thank you. Terima kasih ilmunya Pak Irwan, sangat bermanfaat. Ini Kang Marcelon 264 ya, 1 hari lalu. Saya hampir menuntaskan semua video di channel Pak Irwan. Wow, thank you ya. Saya sudah balas, ini luar biasa sekali. Video saya banyak sekali, nggak perlu nonton harus berurutan, bebas aja. Mana yang kepengen ditonton. Ketika ada waktu, kalau tidak ada waktu ya nggak usah ditonton. Ya, nonton yang lain juga boleh. Jadi nggak perlu terlalu wah ingin membereskan semua, nggak perlu lah. Nikmatin aja perjalanan itu, dinikmatin, oke? Ada lagi role study ya, 1 hari lalu, berarti kehendak bebas sebenarnya nggak ada ya. Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih ya. Kehendak bebas berarti ada apa enggak? Sudah pernah saya bahas ya tentang free will ini ya. Jadi tergantung lihatnya dari sudut pandang yang mana ya. Kalau Anda lihat dari sudut pandang manusia, kehendak bebas itu ada. Tapi kalau Anda lihat dari sudut pandang semesta, manusia tidak punya kehendak bebas. Ya ada, sebenarnya sudah teratur. Tapi balik lagi, ngapain kita sekarang melihat dari sisi pandang semesta? Lebih baik kita melihat sisi pandang kita sebagai manusia. Jadi kalau ditanya kehendak bebas ada nggak? Ada. Ya, masa depan masih lembaran putih yang belum terjadi. Ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena itulah kita bisa berharap, karena itulah kita bisa menaruh potensial, menaruh impian kita di masa depan. Itu ya. Oke. Thank you, bagus terus tadi. Amin Hidayat 9892, Bang bahas tentang teleportasi. Wih, mantap men. Ya, nanti kapan-kapan saya bahas deh teleportasi ya. Tapi gini deh prinsipnya, saya jawab dulu ya. Teleportasi sampai sekarang ya. Sampai sekarang belum pernah saya ketahui. Ya, mungkin bisa, tapi syaratnya adalah Anda harus melawan hukum materi. Ya, bahwa di dalam dunia 3 dimensi, dalam dunia materi itu kita terpisah antara jarak, ruang, dan waktu ya. Jadi artinya kita harus mengalami namanya waktu.
Kita nggak bisa tiba-tiba sekarang gini deh, saya sekarang ada di New York, lalu kemudian tiba-tiba 1 detik kemudian saya bisa di Indonesia seketika, teleportasi kan, nggak mungkin karena saya harus membawa badan saya, di mana badan saya harus berupa materi, ya badan saya melekat pada materi, ya bahwa segala sesuatu yang bukan dari badan saya itu, mungkin bisa melawan hukum materi, tapi badan saya nggak bisa ngikut, paham maksudnya? Ya, jadi kalau misalkan sekarang saya sebagai energi, ya saya sebagai energi bisa nggak langsung 1 detik kemudian ada di Indonesia? Bisa. Tetapi saya sebagai materi, ya satu paket nih, ada materi, ada tubuh materi yang mau saya bawa menuju ke Indonesia seketika, tanpa harus naik pesawat, tanpa harus menempuh waktu, tanpa harus menempuh jarak. Itu yang masih belum terpenuhi, belum bisa ya. Itu satu-satunya cara adalah ya saya pecah dulu nih. Materi yang ada di sini dipecah, ya pecah mungkin bentuk serpian, lalu kemudian sampai di Indonesia materi itu digabung lagi. Jadi mengubah materi jadi energi, energi balikin ke materi lagi. Ya, pertanyaannya apakah bisa? Mungkin bisa, kita nggak tahu, tapi itu adalah sebuah prosedur yang harus dilalui. Ya, dan sama juga, apakah mungkin kita bisa berjalan dengan kecepatan cahaya, pesawat dengan kecepatan cahaya? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kamu sekarang berjalan dengan kecepatan cahaya, maka wujud kamu sudah tidak lagi dalam bentuk materi. Karena begitu kecepatan cahaya itu seperti pintu gerbang ya, begitu dia lewat sedikit aja, udah langsung berubah bentuk menjadi non materi. Jadi batasan materi itu sebenarnya dibatasin oleh kecepatan cahaya. Koreksi kalau saya salah ya. Saya siap, ini kita sama-sama belajar. Mungkin saya salah, silakan dikoreksi. Jadi kalau ditanya apakah ada pesawat dengan kecepatan cahaya, menurut saya sih enggak. Ya, belum bisa karena begitu itu ada, maka kamu tidak dalam bentuk materi. Sama juga dengan pertanyaan ini, teleportasi ada enggak? Ya, sama. Teleportasi itu juga syaratnya supaya teleportasi bisa ada, maka kamu harus bisa mengubah bentuk. Karena selama tubuh ini masih dalam bentuk materi, kita harus tunduk pada hukum-hukum materi. Nah, gitu aja paling gampang. Ya, dan salah satu hukum materi adalah kamu harus tunduk pada ruang dan waktu. Jarak, ruang, dan waktu. Bahwa saya kalau menempuh perjalanan 1000 kilo, ya saya harus membayar konsekuensinya 1000 kilo itu dengan kecepatan berapa. Jadi ada waktu di balik 1000 kilo itu. Gitu. Ya, keren. Ini bagus penanyaannya. Oke, ada lagi lanjut Alicia Kirana. Terus untuk keluar dari trauma sakit fisik sampai fisik, kita sudah terlanjur sakit gimana? Padahal kita sudah ikhlas dan memaafkan kepahitan dari masa lalu. Ini sudah ada yang bahas. Untuk pengalaman saya di hipnoterapi bisa. Ya, thank you. Udah membantu menjawab. Ya, jadi untuk keluar dari sakit fisik, ya ini kan penyakit ya. Ini sebenarnya penyakit karena pikiran. Ya dibereskan pikirannya. Paling gampang begitu. Ya, kalau dikatakan padahal saya sudah ikhlas dan memaafkan. Kalau sudah ikhlas dan memaafkan, kalau sudah tuntas pasti nggak akan menimbulkan problem jadi penyakit. Dengan ini menjadi penyakit berarti itu masih ada, berarti belum tuntas. Saya setuju dengan Pak ini Bapak atau Ibu ya Hindarto, Bapak ya Hindarto Hendarwan ya, bisa di hipnoterapi. Salah satunya pakai hipnoterapi. Yes, banyak metode, macam-macam metode, cari aja yang cocok, tapi salah satunya pakai hipnoterapi. Setuju. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi dibereskan. Intinya ini masih belum beres, ya dibereskan. Gampang. Ya. Oke, terakhir di video ini adalah kelas saya yang sedang saya progres, teman-teman. Ya, jadi ini kelas belum selesai. Anda lihat di sini ini sudah mulai muncul video-video ya, sudah saya buatkan video setiap hari, hampir tiap hari saya buat video. Sekarang kita sudah sampai modul yang ketiga nih, sudah ya. Sekarang kita sampai modul yang keempat, teman-teman. Ya, jadi ini masih baru modul yang keempat. Nah, saya mengundang teman-teman nih yang kemarin belum kebagian diskon ya. Kemarin di awal-awal ada beberapa teman yang sudah ikutan kelas ini. Sudah mulai pelan-pelan mulai memahami ya. Pelan-pelan karena setiap hari kita akan belajar, tidak langsung satu kali ya. Jadi ini kan masih disusun. Karena itulah saya memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman kalau misalkan ingin belajar tentang ilmu ini sangat luar biasa, bisa mengubah hidup kita bumi dan langit ya setelah ini ya. Ini kalau Anda mau ikutan belajar, ini ada video-videonya ya. Dan ingin mendapatkan diskon dari harga ini, ya saya memberikan lagi diskon khusus pada teman-teman agar bisa kita sama-sama belajar. Ya sekali lagi ya, saya harus kasih tahu videonya belum tuntas karena nih sampai bab 5, bab 6, bab 7 masih belum.
Nanti di akhir ini masih saya tambahkan lagi rangkuman dari semuanya. Ya, ini kan mempelajari sebuah ilmu kebijaksanaan kuno yang akan memudahkan kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Ya, ini sehingga potensi maksimal kita itu bisa keluar secara otomatis. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Saya yakin video ini sangat bermanfaat teman-teman. Ini berupa video ya. Ini Anda bisa tonton berulang kali. Sekali Anda beli, nggak perlu ada biaya apa-apa lagi. Anda boleh nonton video ini berulang kali sesuka-sukanya. Bebas ya. Nggak ngerti pun boleh tanya. Nanti akan saya sediakan forumnya agar teman-teman bisa tanya jawab dan kita bisa ngobrol bersama. Ya, investasinya cuma 1 kali aja. Nah, ini harga $100. Anda bisa dapatkan diskon. Kali ini adalah kodenya adalah Faisal 123. Ya, Anda ketikkan Faisal 123, Anda apply di sini, maka Anda akan dapat nggak bisa. Apa huruf besar mungkin ya. Faisal bentar ya. Faisal 123 ya. Coba kita lihat di sini apakah dapat. Ya, udah bisa ya. Jadi kodenya adalah Faisal huruf besar, huruf kapital semua, Faisal 123, maka Anda akan dapatkan diskon 50%, teman-teman. Jadi harga $100 dapat diskon 50%, jadi cuma $50. Kemarin dapat diskon 60%, ya, karena di awal banget. Sekarang saya kasih diskon lumayan lah ya. Ini aktif sampai tanggal 28 Februari. Ya, ini cuma 28 Februari hanya terbatas, teman-teman. Lalu kemudian manfaatkan. Jangan sampai ketinggalan lagi karena kalau ini sudah semakin penuh harganya nggak akan sampai ke segini lagi. Ya, jadi kita harus harus cepat dan menghargai yang take action ya. Dan ini pelan-pelan asiknya belajar sebenarnya. Kalau ini pelan-pelan sama seperti kita nonton drama Korea, kalau langsung dikeluarin semuanya nggak melekat ceritanya, nggak bagus perjalanannya. Tapi kalau kita nontonnya menyicil ya dikeluarkan pelan-pelan, maka itu proses belajar yang paling menarik. Ya, menurut saya seperti itu. Sehingga saya kasih kesempatan nih bagi teman-teman sekali lagi kalau ingin ikut belajar bersama-sama, ya ini videonya sekali lagi belum lengkap ya, baru sampai 4. Nah, mumpung baru sampai 4, saya masih kasih diskon lagi. Kali ini diskonnya adalah 50%. Ya, nanti pelan-pelan kalau ini sudah semakin penuh, harganya makin naik sampai mentok paling tinggi di $100 ketika sudah selesai semuanya. Ya, silakan Anda kalau mau berjodoh, mau bergabung, ya siapa tahu berjodoh, silakan Anda akan buy ini. Ini bisa pakai kartu kredit ataupun kartu debit asalkan ada logo Visa dan Masternya. Oke, thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di ngobrol santai. Saya akan buat video-video seperti ini. Ya, benar fokus utama membahas komen-komen dan pertanyaan dari teman-teman. Plus mungkin barangkali ada update-update dari produk-produk yang saya punya. Ya, oke. Thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. I love you all. Bye.